Ada suatu pertanyaan, mengapa sih kuliah di UT? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik dan saya sebagai bisa dikatakan sudah alumni UT harus bisa menjawab di konten saya ini. Nah, tentunya banyak alasan ya, setiap mahasiswa itu punya alasan sendiri-sendiri untuk menjawab kenapa harus di UT. Dan di video kali ini teman-teman, saya ingin memberikan sebuah sharing 5 alasan mengapa memilih universitas terbuka berdasarkan yang sudah saya temui di lapangan. Artinya di lapangan selama saya menjalani perkuliahan. Jadi teman-teman, 5 alasan memilih UT adalah untuk menambah pengetahuan. Nah, ini mungkin bisa dikatakan secara umum ketika menentukan untuk melanjutkan studi baik kuliah atau mungkin SMP atau SMA dan sebagainya, itu pasti kalau sudah menentukan untuk studi pastikan untuk menambah pengetahuan, dan itu menjadi jawaban yang lazim ya bagi teman-teman. Di UT perlu teman-teman ketahui, bagi teman-teman yang mungkin di luar UT atau mungkin mau kuliah di UT, bahwa banyak mahasiswa UT itu yang sudah sarjana atau mungkin sudah S1, mereka menempuh kembali kuliah itu di UT. Banyak teman-teman saya yang satu prodi itu mereka sudah lulusan dari universitas ternama di Bandung, bahkan tekniknya teknik industri dan sebagainya, mereka melanjutkan studi di UT, masuk di prodi saya yaitu teknologi pendidikan. Tentunya ini menjadi hal yang penting. Mengapa sih ini? Untuk menambah pengetahuan, padahal secara latar belakang sudah sarjana, tapi mengapa melanjutkan ke UT dan mengambil teknik pendidikan? Tentunya adalah untuk menambah pengetahuannya. Mungkin dari teknik industri itu mengambil lagi teknologi pendidikan untuk menambah pengetahuannya tentang dunia pendidikan. Nah, kurang lebih adalah jawabannya seperti itu. Teman-teman bisa seperti itu di universitas terbuka. Nah, untuk alasan yang kedua, teman-teman, untuk alasan kedua ini adalah UT tidak mengenal batas usia, baik masuk di UT atau mungkin lulus di UT. Ada sebuah PTN atau PTS yang hanya menerima mahasiswa itu yang fresh graduate ya, atau mungkin baru lulus. Tapi di UT itu tidak seperti itu teman-teman. Di UT menerima mahasiswanya itu tanpa ada batasan usia. Teman-teman usianya 20, 25, 30, 40, 50 itu tetap diterima di UT. Yang terpenting adalah teman-teman mempunyai ijazah SLTA. Nah, mengapa ini saya seringkan? Karena saya pribadi kemarin masuk UT juga di umur 30-an. Nah, teman-teman, ini menjadi pengetahuan juga bagi teman-teman yang mungkin ingin kuliah di UT, itu tidak ada batas usia. Bahkan teman-teman, informasi yang sudah diberikan di sini teman-teman, berita terbaru ya teman-teman, berita terbaru tanggal 5 Desember tahun 2023 dari Tribun Jabar. Viral sosok Mbah Mun, wisudawan tertua Universitas Terbuka, lulus kuliah di usia 84. Nah, teman-teman bisa cari sendiri informasi ini bahwa Mbah Mun ini lulus kuliah di UT itu usianya 84. Terus masuk UT-nya kapan? Ternyata ketika saya baca, Mbah Mun ini masuk di UT itu tahun 2010. Itu artinya teman-teman walaupun nanti misalnya masuk di UT itu cuti bisa, dan cuti pun itu tidak ada waktunya. Teman-teman bisa menentukan kapan mau rehat dulu kuliah, kemudian nanti lanjut lagi, nanti rehat kuliah lagi, kemudian lanjut lagi dan sebagainya. Itu tidak ada batasan usia ya teman-teman, tidak ada batasan usia. Contohnya adalah Mbah Mun tadi. Oke teman-teman, ini alasan yang ketiga, untuk mempercepat promosi jabatan. Nah teman-teman, siapa yang di sini sudah bekerja dan kemudian ingin naik tingkat atau mungkin naik gulungan, teman-teman itu sekarang dari operator
ingin naik tingkat menjadi supervisor atau mungkin yang lainnya, tapi terkendala dengan latar belakang teman-teman. Mungkin ketika sebagai operator itu hanya lulusan SLTA, kemudian sebagai supervisor harus sarjana. Di UT kebanyakan pekerja mungkin ya salah satunya adalah seperti itu sebagai syarat untuk promosi jabatan. Contohnya adalah saya. Kalau saya bukan untuk promosi jabatan, tapi terbentur dengan aturan pemerintah. Karena aturan pemerintah, kalau mungkin persyaratannya dulu itu persyaratannya adalah D1 dan mempunyai bidang yang sesuai, tapi di tahun 2018 ke atas itu di posisi saya itu harus sarjana, harus S1. Maka saya memutuskan untuk di UT. Ini menjadi salah satu alasan teman-teman kenapa memilih di UT, karena salah satunya adalah untuk promosi jabatan. Nah, ini alasan yang keempat itu adalah belajar sambil bekerja. Apakah ini terbalik atau belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar? Ini mana yang tepat teman-teman? Mungkin teman-teman yang sekarang ini sudah bekerja tapi ingin menambah pengetahuan tadi, atau mungkin ingin promosi jabatan. Nah, di UT itu sangat fleksibel sekali teman-teman. Ketika teman-teman sudah punya pekerjaan, kemudian ingin untuk menambah pengetahuan atau naik jabatan, di UT tempatnya untuk itu. Jadi sangat fleksibel sekali teman-teman untuk belajar di UT, karena teman-teman bisa bekerja sambil belajar. Kalau teman-teman yang sekarang ini sudah bekerja, bisa mengambil di UT. Teman-teman, ini alasan yang kelima, yaitu biaya kuliah di UT itu murah. Mungkin teman-teman tanya, murahnya di mana? Nah, teman-teman, sebagai gambaran, saya itu prodi teknologi pendidikan, dan prodi teknologi pendidikan ini adalah sebagai prodi yang mungkin itu bisa dikatakan itu paling mahal. Nah, paling mahal setelah sistem informasi. Sistem informasi itu kalau nggak salah 76 per SKS. Kalau teknologi pendidikan itu 74 atau 75, saya lupa. Pokoknya sekitar itu. Dan kenapa ini dibilang murah? Saya kuliah di UT dari semester 1 sampai 8 itu hanya menghabiskan dana sekitar 14 juta. Emang bisa menghitung mas? Bisa. Di admisi ini, nah teman-teman lihat ini, saya hanya menghabiskan sekitar 14 juta sekian dari semester 1 sampai semester 8. Nah, bandingkan teman-teman untuk PTN PTS yang lain, itu biasanya 14 juta itu baru uang masuknya. Nah, saya tidak bisa menyebutkan PTN atau PTS mana, tapi teman-teman bisa mencari gambaran tersendiri. Dan teman-teman bahkan di prodi-prodi lain itu lebih murah ya, seperti manajemen itu hanya 35 per SKS, hampir 2 kali lipat lebih murah dari prodi saya. Kalau mungkin teman-teman itu PGSD, PGTK itu mungkin sekitar 2,5 ke atas ya teman-teman. Jadi intinya biaya kuliah di UT itu sangat murah sekali ya, atau mungkin tidak ada uang masuk kecuali biaya registrasi itu 100 ribu ya, 100 ribu atau mungkin 150 sekarang. Jadi teman-teman itu sangat terjangkau sekali. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan bahwa setiap semester itu ringnya adalah 1 juta sampai 2 juta. Atau mungkin teman-teman yang menyaksikan video saya ini, berapa teman-teman bisa di kolom komentar ya, biar teman-teman yang ingin kuliah di UT itu mempunyai gambaran, ternyata kuliah di UT itu biayanya segini. Nah, kalau saya pribadi, saya selama dari semester 1 sampai semester 8 itu tercatat di admisi itu hanya 14 juta. Kalau mungkin bisa dikatakan sama dengan yang lain itu bisa 20-an. Kenapa bisa 20-an? Karena ketika ada tugas praktek, mungkin beli properti ini itu bisa ya, dari semester 1 sampai 8 itu bisa 20 jutaan, bisa mungkin beli alat yang harganya itu mungkin mahal dan sebagainya. Apa memilih di UT itu salah satunya adalah biayanya adalah murah dan terjangkau sekali. Nah, oke teman-teman, saya kira itu video Masri ID pada video kali ini yang memberikan kenapa memilih UT versi saya yang saya temukan di lapangan. Mungkin akan saya lanjut lagi di video selanjutnya.
kenapa memilih di UT sesuai data-data yang sudah diberikan oleh universitas terbuka. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf kalau ada perubahan di tampilan video saya atau mungkin pembahasan di konten-konten saya sekarang ini. Saya akan mencoba berubah karena pada dasarnya saya sudah alumni, tidak bisa menjelaskan lagi perubahan-perubahan yang ada di dalam sistemnya UT nanti. Jadi teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf jika salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.